The same message repeated in the Gospel of Matthew, chapter number 15, verse number 24, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I have not been sent but to the lost sheep of the house of Israel. That means, according to the Quran and the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, was only sent for the Bani Israel, only for the Jews, for the children of Israel. Halo teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, kembali lagi dalam channel Wartawan Injil. Teman-teman, sahabat-sahabat, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya kepada siapapun teman-teman yang sudah menonton video yang kemarin yang berjudul Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Ini doktrin salah. Nah, terima kasih buat yang sudah menonton video itu ya. Sebab video ini adalah lanjutan dari video itu. Nah, saya melihat sempat tadi pagi saya buka, kemudian saya melihat ada beberapa komentar-komentar. Sehingga atas dasar komentar-komentar itu saya tergugah untuk membuat video lanjutan yang bertajuk tentang, ini judulnya video kali ini, Yesus diutus hanya untuk Israel. Nah, baik teman-temanku, jika di video yang kemarin sudah saya sampaikan ya, sebenarnya cukup jelas bahwa Yesus bukan diutus hanya bagi bangsa Israel saja. Saya berikan bukti-bukti, fakta-fakta, data-data yang alkitabiah. Sudah saya ungkap di situ. Tapi memang ternyata masih ada beberapa teman atau masih ada orang-orang yang karena sudah terlanjur percaya dengan ajaran-ajaran seperti yang disampaikan oleh Zakir Naik, oleh Ahmed Deedat, yang memang gencar mengajarkan bahwa Yesus itu sebetulnya hanya bagi bangsa Israel saja, bukan untuk bangsa lain. Nah, orang-orang yang sudah termakan oleh ajaran seperti itu atau sudah terlanjur percaya dengan ajaran seperti itu, masih tetap akan bersikeras bahwa Yesus memang hanya untuk bangsa Israel saja. Meskipun sudah seperti video kemarin, saya sudah buktikan ayat-ayat yang begitu banyak di dalam Injil Matius yang membuktikan bahwa Injil Matius sebenarnya justru ditulis oleh penulisnya untuk membuktikan bahwa ajaran Yesus itu untuk segala bangsa. Salah satunya saya kemarin berikan ayat, saya ulas lagi sedikit ya teman-teman, sahabat-sahabatku. Salah satu ayatnya di Matius pasal 1 ayat 1. Ya. Dari Injil Matius pasal 1 ayat 1, kita sudah diberitahu oleh penulis Injil Matius ini bahwa Yesus diperkenalkan sebagai keturunan dari Daud. Kemudian juga keturunan dari Abraham. Matius 1 ayat 1, saya baca lagi ya teman-teman ya. Demikian ada tertulis ya. Silsilah Yesus Kristus judulnya. Silsilah Yesus Kristus. Terus di ayat 1-nya dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Maksudnya keturunan dari Daud. Anak Abraham, keturunan dari Abraham. Jadi sejak pasal 1 ayat 1, penulis Injil Matius sudah memberitahu kita bahwa Yesus ini keturunannya Abraham. Nah, siapa Abraham? Abraham di dalam Alkitab kita tahu disebut sebagai bapa segala bangsa. Abraham bukan orang Yahudi. Abraham bukan orang Israel, tapi Abraham adalah bapa segala bangsa, di mana di Perjanjian Lama dijanjikan bahwa Abraham nanti keturunan-keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Jadi jelas Abraham adalah bapa bagi segala bangsa. Sehingga penulis Injil Matius menyiratkan sebuah pesan sejak pasal 1 ayat 1 bahwa Yesus Kristus yang dia kabarkan adalah Yesus Kristus yang keturunannya Bapak segala bangsa.
Kemudian di ayat berikutnya, Injil Matius pasal 1 ayat berikutnya juga dijelaskan dari leluhur-leluhurnya Yesus ada disebutkan nama Tamar, nama Rahab, ya. Ada namanya istrinya Uria yaitu Betsheba. Kemudian ada juga Ruth, ya. Empat nama perempuan ini selain Maria, ya. Ini jelas adalah orang-orang bukan Yahudi, bukan Israel. Jadi siapapun kita ketika membaca Injil Matius pasal 1, kita sebenarnya sudah harusnya terbuka pikiran kita. Bahwa oh, Yesus ini ada darah, ada keturunan non-Yahudi, bangsa-bangsa lain. Itu pesan yang hendak disampaikan oleh penulis Injil Matius. Tapi ya, jika memang orang sudah terlanjur, pokoknya Yesus harus hanya bagi bangsa Israel saja. Kalau sudah kadung berpikir begitu, ya maka diberikan fakta dan bukti-bukti apapun akan tetap ngotot, pokoknya Yesus hanya bagi bangsa Israel saja. Seperti yang disampaikan oleh Ahmed Didat maupun Zakir Naik dan pengikut-pengikutnya tentunya, ya. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas ini. Logika kacau Zakir Naik. Ya. Zakir Naik dengan mencomot Matius 15 hanya fokus ke ayat 24 saja. Nah, di video yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa ketika kita membaca ayat Alkitab itu ya tidak boleh lepas daripada konteks, ya. Kalau lepas dari konteks bisa bahaya. Jadi membaca Injil Matius pasal 15 itu karena ini satu perikop, ya, satu kisah, harusnya bacanya ya mulai dari ayat 21 sampai ayat 28 dong. Ini harus dibaca tuntas secara keseluruhan. Kemarin saya sudah sampaikan di video yang kemarin, ya. Tapi di sini kita ulas lagi biar lebih dalam, sahabat-sahabat. Kalau hanya comot ayat 24-nya saja, kemudian ayat itu dijadikan sebuah pendukung atau doktrin tersendiri untuk mengatakan bahwa Yesus diutus hanya untuk Israel saja, maka ini bisa bahaya. Berbahaya sekali. Mengapa bahaya? Karena bisa menyesatkan umat. Saya berikan ilustrasi lagi. Kemarin sudah saya sampaikan, tapi saya ulangi lagi biar teman-teman lebih memahami, ya. Maksudnya teman-teman yang masih berpikir seperti Zakir Naik ataupun seperti Ahmed Didat. Saya kasih analogi. Analogi yang pertama. Nah, mengapa berbahaya? Jadi analoginya begini teman-teman, sahabat-sahabatku, ya. Ini saya berikan analogi. Di dalam ayat Al-Quran, ya, ada tertulis. Ayat mengatakan, bunuhlah orang kafir, dalam kurung Yahudi dan Nasrani, dimanapun mereka berada. Ya, jadi di Al-Quran ada ayat itu mengatakan, bunuhlah orang kafir dalam kurung Yahudi dan Nasrani, dimanapun mereka berada. Nah teman-teman, sahabat-sahabatku, apakah ini artinya, perhatikan baik-baik, karena di Al-Quran ditulis bunuhlah orang kafir Yahudi dan Nasrani dimanapun mereka berada. Apakah artinya jika hari ini Anda yang mengaku Muslim, Anda tidak membunuh orang Kristen dan orang Yahudi, maka Anda bukan Muslim? Sekali lagi saya tanya, apakah jika hari ini Anda semua yang mengaku Muslim, Anda tidak membunuh Yahudi dan tidak membunuh orang Nasrani atau orang-orang yang Anda anggap kafir, maka Anda bukan seorang Muslim? Sebab di Al-Quran dikatakan, bunuhlah orang kafir dimanapun berada.
Jadi kalau Anda tidak membunuh orang kafir, Anda tidak taat kepada Al-Quran, dengan demikian Anda bukan muslim. Apakah begitu artinya? Apakah ayat Al-Quran ini mutlak artinya begitu? Anda bukan muslim jika tidak membunuh orang-orang kafir seperti yang dilakukan oleh Amrosi, Imam Samudra, bomber-bomber itu. Apakah begitu artinya? Ya, sebagai cerita ya, saya dulu punya bukunya, salah satu bukunya Imam Samudra, tokoh pengebom bom Bali itu. Bukunya berjudul Jika Masih Ada Yang Mempertanyakan Jihadku. Sekali lagi, bukunya Imam Samudra ada banyak. Salah satunya dulu yang pernah saya punya, judulnya adalah Jika Ada Yang Masih Mempertanyakan Jihadku. Nah, di dalam bukunya Imam Samudra itu, dia mengutip banyak ayat-ayat Al-Quran, bukan satu dua tapi banyak, juga ayat-ayat hadis, sabda-sabdanya Nabi Muhammad, yang mendukung, ya, yang dianggap mendukung, dianggap selaras dengan ajaran yang disampaikan oleh Imam Samudra dan kawan-kawannya, yaitu harus memerangi, mengebom, membunuh, dan menghabisi semua orang kafir yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau teman-teman pernah baca bukunya Ali Imron, ya adiknya Amrosi yang bertobat itu berubah pikiran. Ya. Ali Imron banyak mengcounter kesalahpahaman, kegagalpahaman Amrosi kakaknya, dan juga kegagalpahaman Imam Samudra. Ali Imron membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang dicomot-comot oleh Imam Samudra dan Amrosi itu telah disalahpahami, sehingga menghasilkan tindakan-tindakan radikal yang kita sebut sebagai terorisme. Gara-gara apa? Asal comot ayat. Ayat-ayat dicomot untuk mendukung ideologinya, tanpa memperhatikan konteks asbabun nuzulnya ayat-ayat ini. Nah, akibatnya fatal, teman-teman. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum memahami, saya dulu pernah mempelajari betul-betul bagaimana sih ideologi orang-orang yang kita sebut sebagai teroris-teroris ini. Nah, kalau kita pahami, mereka tuh ngebom, bunuh orang tuh tidak asal-asalan. Mereka pakai ayat-ayat Al-Quran, pakai ayat-ayat hadis yang dicomot-comot, dijadikan dasar tindakan-tindakannya itu. Dan bukan satu dua ayat, ada banyak. Nah, artinya ketika ayat-ayat itu dicomot tanpa betul-betul memahami kontekstualnya, bahaya akibatnya, sangat berbahaya. Nah, dengan analogi ini, saya ingin mengingatkan teman-teman. Begitupun ketika ayat dalam Injil Matius, dalam kasus ini Matius 15 ayat 24, dengan semaunya sendiri, seenaknya Zakir Naik dan semaunya Ahmed Didat sendiri, dicomot ayat itu untuk mengklaim ajarannya bahwa Yesus diutus hanya untuk Israel saja. Ini akibatnya bisa bahaya, fatal. Kalau yang cuma percaya Zakir Naik dan Ahmed Didat, mungkin efeknya tidak banyak. Tapi ketika itu dia jadikan ajaran dan banyak pengikutnya, banyak orang yang percaya kepada ajaran Ahmed Didat dan ajaran Zakir Naik ini, bahaya akibatnya, bahaya. Maka tersebarlah di dunia ini, Yesus diutus hanya bagi Israel. Jadi bukan bagi bangsa Indonesia, bukan bagi bangsa Arab, bukan bagi orang Asia, bukan bagi orang Australia, bukan bagi orang Amerika, bukan, cuman buat Israel. Sehingga ajaran-ajaran Allah yang disampaikan melalui Yesus tidak bisa menyebar ke seluruh dunia. Kenapa? Gara-gara ajaran ini.
Gara-gara Zakir Naik mengajarkan bahwa Yesus itu dan ajaran-ajaran cuma buat Israel saja. Jadi kita tidak perlu ikut. Kalau Yesus bilang, kasihilah orang yang menganiaya kamu. Doakanlah musuhmu. Wah, kita tidak perlu ikut. Kalau Yesus bilang, apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Wih, kita nggak perlu ikut. Kalau Yesus bilang bahwa kita seluruh dunia harus saling mengasihi. Oh, kita nggak perlu ikut. Itu kan ajarannya Yesus, cuma buat bangsa Israel. Nah, hal-hal seperti ini akan terjadi. Nah, baik, kita kembali lagi. Logika kacau Zakir Naik. Sekarang kita bahas Matius 15 ayat 24 lagi. Ini analoginya sudah ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi analogi tadi saya berikan sebagai untuk membuka wawasan teman-teman bahwa bahaya loh kalau asal comot ayat untuk mendirikan sebuah ajaran, ini bahaya. Salah-salah bisa jadi teroris. Nah, begitupun kalau asal comot ayat di Injil tanpa memperhatikan konteks secara menyeluruh, bisa bahaya. Kita bahas Matius 15 ayat 24. Di situ tertulis perkataan Yesus yang mengatakan memang di situ Yesus bilang kepada perempuan itu, ya, perempuan yang bukan orang Yahudi itu, perempuan Kanaan itu, Yesus bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Zakir Naik dan Ahmed Deedat, ya, saya tambahin, dan Ahmed Deedat, mereka ini tidak ngerti maksudnya Yesus. Di video yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya maksudnya Yesus itu sedang menyindir murid-muridnya. Murid-muridnya Yesus yang bersama Yesus pada saat itu kan orang Yahudi. Yesus sedang bersama muridnya yang sama-sama orang Yahudi. Terus ada bangsa lain, ada tiba-tiba seorang perempuan ngikuti dia. Dan Yesus kemudian bilang pada perempuan itu, ketika perempuan itu minta tolong kepada Yesus, Yesus bilang, loh kok kamu minta tolong sama saya sih? Bukan, maksudnya gini, kalau saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari. Bukankah menurut orang Yahudi, nah ini murid-murid saya ini kan orang Yahudi. Menurut orang Yahudi, bangsa non-Yahudi itu bangsa anjing. Jadi saya ini diutus hanya bagi bangsa Yahudi, bukan buat kamu. Kira-kira begitu. Tapi kemudian jawaban perempuan itu, meskipun sudah dianjing-anjingkan oleh budaya Yahudi, perempuan itu rendah hatinya, tidak peduli dengan perkataan orang bahwa dirinya adalah bangsa anjing. Dan apa respon Yesus kemudian? Yesus mengatakan, ibu. Dengan sangat menghormat. Tadinya Yesus mengatakan perempuan, kamu kan anjing. Tapi kemudian perempuan tuh memberikan respon yang begitu rendah hati. Ya enggak apa-apa. Meskipun aku ini anjing, tapi anjing ini mau nunggu roti yang jatuh dari meja. Betapa rendah hatinya perempuan. Dan apa tanggapan Yesus? Tadinya Yesus mengatakan anjing. Kemudian Yesus mengatakan apa? Ibu. Dari anjing menjadi ibu. Ya, itu jawab Yesus. Hai ibu. Besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Itu tertulis di ayat 28. Jadi ayat 28 ini sebenarnya kunci juga. Kuncinya ada di ayat 21 dan 28. Di ayat 21 sudah dikatakan. Itu Yesus pergi ke, apa dikatakan? Lah Yesus pergi ke Tirus dan Sidon. Kemarin saya sudah sampaikan. Bahwa Tirus dan Sidon itu bukan di Israel. Jaraknya puluhan kilometer dari Israel. Tirus dan Sidon. Kemudian kuncinya juga di ayat 28 ini. Yesus mengatakan di ayat 28 bahwa ibu. Berarti kan baik-baik. Hai ibu. Tadinya Yesus bilang anjing ya. Orang non Yahudi itu kan menurut
konsep Yahudi kan dianggap anjing. Tapi sekarang Yesus mengatakan ibu. Dengan perkataan Yesus itu murid-muridnya disadarkan bahwa bangsa lain yang dianggap anjing itu ternyata Yesus mau menyelamatkan. Dan dibuktikan di ayat 28, Yesus mengatakan, ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Wih, Yesus begitu meninggikan perempuan itu, yang tadinya menurut orang Yahudi kan anjing, sekarang ibu, besar iman, jadilah kehendakmu. Ibu itu diberi kuasa atas imannya, dan anaknya seketika itu juga yang sakit sembuh. Ya, sahabat-sahabat, kita perhatikan logika kacaunya Zakir Naik. Dia mengatakan bahwa Yesus diutus hanya untuk Israel saja, tanpa memahami konteks ayat ini. Sekarang kita pikir baik-baik dengan tulus, ikhlas ya. Jangan ada kecampuran doktrin dan kepentingan-kepentingan, teman-teman. Coba pikir baik-baik. Jadi menurut Zakir Naik ya, menurut Zakir Naik, Yesus hanya untuk Israel saja. Benar-benar dalam arti begitu. Sungguhan Yesus hanya untuk Israel, sungguhan. Sama sekali bukan buat bangsa lain. Benar-benar hanya diutus oleh Allah khusus untuk Israel tok, bukan bangsa lain. Itu ajaran Zakir Naik. Nah, teman-teman coba perhatikan baik-baik. Jika ajaran Zakir Naik ataupun Ahmad Didat ini benar, maka artinya Yesus sudah melanggar perintah Allah. Di ayat 28 dikatakan bahwa Yesus menolong perempuan itu dan meninggikan perempuan itu. Ibu. Yesus menganggap perempuan itu sebagai ibu. Dihormati perempuan itu dan ditolong, bahkan diberi kuasa imannya menjadi nyata, anaknya sembuh. Artinya jika benar ya, seandainya, ini kita ngomong seandainya memang betul Yesus itu oleh Allah Bapa hanya diutus bagi Israel saja. Tapi kemudian di ayat 28 ternyata Yesus menolong non-Israel. Maka dalam hal ini Yesus melawan perintah Bapa, perintah Allah. Paham teman-teman? Logikanya kan harusnya begitu. Sekali lagi ya. Jika benar seperti ajaran Zakir Naik dan kawan-kawannya, bahwa Yesus memang betul-betul sungguh-sungguh diutus cuman untuk bangsa Israel saja. Tetapi faktanya Injil Matius menulis Yesus pergi ke Sidon, pergi ke Tirus ya. Kemudian di Matius ayat yang lain juga katakan Yesus pergi ke Galilea, pergi ke bangsa di luar Israel. Berarti Yesus melawan perintah Allah. Iya kan? Kan Yesus diutus hanya untuk Israel. Lah kok Yesus pergi ke bangsa-bangsa lain juga sekitar Israel? Nyembuhin orang yang bukan Israel lagi. Nolong lagi. Loh, berarti Yesus melawan perintah Allah. Logikanya harusnya begitu. Artinya Yesus tidak bisa diikuti, tidak bisa ditaati. Karena Yesus bukan seorang yang benar, tapi Yesus melawan perintah Allah. Tapi itu tidak mungkin. Ya. Alkitab mengatakan Yesus sangat taat, sangat patuh. Yesus tidak pernah melakukan perbuatannya berdasarkan kemauannya sendiri. Artinya,
ketika Yesus di dalam ayat 21 ini dikatakan Yesus pergi ke Sidon dan Tirus, pergi keluar Israel. Dan di ayat 28 Yesus menyembuhkan orang Kanaan, perempuan yang bukan Israel itu. Ini Yesus melakukan kuasanya dari Allah Bapa. Yesus menyembuhkan orang tuh memberikan kuasanya dari kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa disampaikan kepada perempuan itu sehingga anaknya bisa sembuh. Jadi Bapa atau Allah Bapa kuasanya itu juga untuk bangsa lain. Jelas teman-teman. Jadi logikanya Zakir Naik ini kacau kalau mengatakan Yesus diutus hanya untuk Israel saja. Dengan cuman mencomot ayat 24. Tanpa memperhatikan ayat 21 dan sampai ayat 28. Jelas logika yang kacau balau. Itu yang pertama. Sekarang poin kedua dari logika kacau Zakir Naik ini teman-teman. Jadi tadi menurut Zakir Naik, Ahmed Deedat dan kawan-kawan, Yesus hanya untuk Israel. Tetapi fakta Alkitab Matius 15 ayat 28, Yesus menyembuhkan, Yesus menolong non-Israel. Artinya teman-temanku, dalam hal ini, tadi kalau yang pertama kita lihat bahwa kalau benar Yesus hanya untuk Israel, sedangkan Yesus menolong non-Israel, berarti Yesus tidak taat dong kepada perintah Allah. Logikanya kan begitu. Nah, sekarang yang logika kedua berarti jika benar Yesus menolong non-Israel, faktanya Matius 15 ayat 28 mengatakan begitu. Maka akan timbul pemikiran dalam pikiran kita harusnya. Jadi yang tidak bisa dipercaya ini sebenarnya Zakir Naik atau Yesus. Paham teman-teman? Menurut Zakir Naik, Yesus hanya untuk Israel saja dengan mencomot ayat 24. Sedangkan menurut ayat 28, Yesus ternyata menolong non-Israel. Jadi kira-kira ini yang salah, gagal pahamnya Zakir Naik, atau Yesus yang menyeleweng melawan perintah Allah? Silahkan dijawab sendiri teman-teman. Kalau saya pribadi tentunya saya percaya Yesus tidak mungkin melawan perintah Allah. Jika Allah berkata, Yesus kamu hanya saya utus untuk Israel saja ya, Yesus pasti taat. Tidak mungkin Yesus pergi ke Sidon, pergi ke Tirus. Bahkan pertama kali muncul Yesus di Galilea. Yesus pertama kali muncul di depan umum itu di depan non-Israel. Kemudian Yesus juga mengatakan beritakan Injil kepada segala bangsa-bangsa lain. Maka Yesus dalam hal ini sedang melawan perintah Allah. Jika benar perintah Allah kepada Yesus, Yesus, kamu hanya aku utus untuk bangsa Israel saja ya. Tapi prakteknya Yesus menyembuhkan orang non-Israel, menyembuhkan orang Kapernaum. Ya. Berarti Yesus melawan perintah Allah. Dan itu tidak mungkin. Nah, jadi kemungkinan kedua adalah Zakir Naik yang gagal paham. Logikanya kacau karena mencomot satu ayat saja tanpa memperhatikan konteks ayat secara keseluruhan. Ya, itu yang pertama teman-teman. Sekarang yang kedua. Ajaran kacau. Tadi logika kacau. Sekarang ajaran kacau Zakir Naik dan Ahmed Deedat terkait dengan Yesus diutus hanya untuk orang Israel ini. Nah, jika Zakir Naik dan Ahmed Deedat mau memberitakan ajaran atau mau mengajarkan konsep doktrin seperti ini
tanpa mengutak-utik ayat-ayat Alkitab, silahkan. Jadi mau pakai alasan apapun juga tanpa mencomot-comot ayat Alkitab, silahkan. Tapi ketika Zakir Naik dan Ahmad Deedat dan kawan-kawannya dalam upayanya menegakkan ajarannya bahwa Yesus diutus hanya bagi bangsa Israel saja ya, dengan mencomot-comot ayat Alkitab, maka ini adalah ajaran kacau. Mengapa saya katakan kacau? Yang kedua ya, karena perhatikan, di satu sisi atau satu saat Zakir Naik dan Ahmad Deedat ini suka comot-comot ayat Alkitab. Di satu sisi. Tetapi di satu saat yang lain, satu sisi lain, Zakir Naik dan Ahmad Deedat ini seringkali memberitakan kabar bahwa Alkitab tidak boleh dipercayai. Ya. Perhatikan sekali lagi. Jadi di satu saat atau satu sisi Ahmad Deedat dan Zakir Naik sering sekali dalam mengajarkan doktrin-doktrinnya yang kemudian diikuti juga oleh pengikut-pengikutnya. Mereka mencomot-comot ayat Alkitab untuk seolah-olah membenarkan ajaran-ajarannya. Salah satunya ajarannya ini, Yesus itu diutus hanya bagi Bani Israel saja. Salah satu ajaran begitu. Tetapi, di satu sisi ya, di satu sisi yang lain, mereka, Zakir Naik maupun Ahmad Deedat, begitu gencar mengabarkan kepada banyak orang bahwa Alkitab tidak boleh dipercaya. Nah, ini dua hal yang ajaran kacau ini namanya. Bayangkan. Dia atau mereka berdua ini mengatakan Alkitab ini loh. Alkitab ini tidak boleh dipercaya. Alkitab ini tidak boleh dipercaya. Tapi ketika dia mendirikan ajaran-ajaran tertentu, salah satunya ajaran bahwa Yesus diutus hanya untuk Israel saja. Kemudian dia mencomot memakai ayat Alkitab untuk mendukung ajarannya. Ini kan kacau begini. Ini kalau bilang Alkitab tidak bisa dipercaya, sudah. Jangan main comot-comot pakai ayat-ayat Alkitab untuk mendukung ajarannya. Kalau Anda percaya bahwa Alkitab tidak bisa dipercaya, sudah jangan pakai Alkitab. Jangan ngurus ayat Alkitab. Jangan comot-comot ayat Alkitab manapun juga. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, jangan dibahas. Anda kan sudah bilang Alkitab tidak bisa dipercaya. Loh, tapi ketika membicarakan doktrin-doktrin Anda, ajaran-ajaran, kok tiba-tiba doktrin Anda benarkan dengan mencomot ayat Alkitab. Ayat Alkitab dipakai untuk mendukung ajarannya. Nah, ini namanya ajaran kacau. Ya? Tidak boleh. Kalau Zakir Naik, Ahmad Deedat konsisten berkata bahwa Alkitab tidak bisa dipercaya. Ya sudah. Jangan main comot ayat seenak jidatnya. Untuk menegakkan doktrinnya. Nah, pada kesempatan lain teman-teman saya akan bahas. Benarkah Alkitab yang ada sekarang ini betul-betul tidak bisa dipercaya? Benarkah Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang ada sekarang ini tidak bisa dipercaya seperti tuduhan Zakir Naik dan Ahmad Deedat dan pengikut-pengikutnya? Lain kali saya akan bahas khusus topik itu. Ya, tapi pada kesempatan ini menyikapi ajaran yang disampaikan Zakir Naik dan Ahmad Deedat dan kawan-kawan bahwa Yesus diutus hanya bagi Israel saja. Saya sudah membuktikan kepada teman-teman yang mau berpikir dengan jernih, yang mau pakai akalnya, bahwa ajaran daripada Ahmad Deedat dan Zakir Naik sebenarnya logikanya kacau, ajarannya juga kacau. Ya, jadi jelas, very clear sampai di sini teman-temanku ya.
Baik teman-teman, pembahasan ini belum selesai sampai di sini. Karena masih ada beberapa hal yang penting dan harus diklarifikasi. Agar tidak terus-menerus menjadi sebuah pengajaran yang keliru, bahkan bisa menyesatkan banyak orang. Baik, sampai jumpa di video yang seri ketiga. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang mau menonton, menyimak, dan juga kalau ada yang mau membagikan video-video ini. Sampai jumpa di video yang ketiga.